Perkenalan dengan berbagai kalangan itu membuka cakrawala pemahaman terhadap keberadaan manusia yang memiliki keragaman sifat dan sikap. Di antara beragam manusia yang dikenalnya, ada seorang yang bernama Abu al-Maisir, anak sulung Syekh Abu al-Mahjubin. Berbeda dengan ayahnya yang menjadi guru ruhani, Abu al-Maisir justru hidup sebagai benalu yang berkembang biak di dahan dan ranting pohon keluarganya. Pekerjaan sehari-hari Abu al-Maisir adalah datang secara bergilir dari kedai satu ke kedai lain milik ayahnya untuk meminta setoran. Setoran itu kemudian dibawanya ke meja judi. Seperti menggarami air samudera, begitulah uang yang dibawanya selalu ludes dalam tempo sekejap. Dari meja judi satu ke meja judi lain, dia bergulat dengan waktu untuk memenangkan pertaruhan, ibarat musafir mengejar fata morgana di tengah gurun pasir. Makin dikejar makin jauh tak terjangkau. Semula San Ali tidak mengetahui perilaku buruk Abu al-Maisir. Selama beberapa waktu ia selalu menyisihkan uang keuntungan kedai untuk diambil oleh Abu al-Maisir. Namun, bersama dengan bergulirnya waktu, terutama setelah ia ditanya oleh Abu al-Mahjubin tentang hasil keuntungan dari kedai yang dikelolanya, barulah ia sadar bahwa Abu al-Maisir adalah orang yang keranjingan judi. Tanpa ditutup-tutupi, Abu al-Mahjubin menuturkan perilaku anak sulungnya yang memalukan itu. Dia menceritakan betapa Abu al-Maisir dengan kegemaran berjudinya itu telah menguras kekayaan keluarga lebih dari 10 juta ringgit. Abu al-Mahjubin mengaku putus asa menghadapi Abu al-Maisir. Setelah mendengar penjelasan Abu al-Mahjubin, San Ali mengamati lebih cermat kehidupan Abu al-Maisir. Setelah mengamati selama beberapa waktu, tahulah San Ali bahwa hari-hari dari hidup Abu al-Maisir semata-mata memang diabdikan pada perjudian. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa berjudi. Berapapun uang yang dimilikinya selalu tandas di meja judi. Abu al-Maisir benar-benar lupa daratan. Jika Abu al-Maisir sedang kalah judi, begitu yang diketahui San Ali, dia akan marah-marah dan kemudian meminta uang kepada istrinya. Jika tidak ada uang, dia akan meminta perhiasan atau barang apapun yang bisa dijual. Jika tidak dipenuhi, dia tidak segan-segan menghajar anak-anak dan istrinya. Abu al-Maisir selalu bermata gelap. San Ali menilai betapa Abu al-Maisir sebenarnya sudah tidak waras. Jika sedang berjudi, bukan hanya anak dan istrinya yang dia lupakan, bahkan untuk mandi dan berganti pakaian pun dia seperti tidak ingat. Itu sebabnya, dia selalu tampil kuyu, kumal, dan tengik. Aku sebenarnya malu punya anak macam itu, kata Abu al-Mahjubin suatu hari dengan wajah penuh duka. Tetapi, bagaimana lagi, dia itu anak sulung yang aku cintai. Dia tumpuan harapan aku. Karena itu, aku senantiasa berharap moga-moga dia bisa sadar. Apa Tuan Guru tidak pernah menegurnya? Tanya San Ali ingin tahu. Sudah berulang-ulang aku menegurnya. Abu al-Mahjubin menarik napas berat, tetapi anak itu tidak pernah patuh akan nasihatku. Tuan tidak pernah bertindak kasar untuk mencegahnya berbuat maksiat. Itulah kesulitan aku. Abu al-Mahjubin menunduk. Sejak kecil, dia anak yang aku sayang. Saat aku menderita dalam kemelaratan, dia ikut menghirup penderitaan. Saat aku dan istri hidup di gubuk beratap ijuk yang bocor, dia tidur kedinginan tanpa selimut kecuali sarung yang aku bebatkan ke tubuhnya. Rangkaian kisah sedih pada masa lalu yang aku alami bersama dia itulah yang membuat aku selalu merasa iba dan kasihan terhadap dia. Saat dia sakit demam, aku berikrar bahwa andai kata dia sembuh maka segala keinginannya akan aku penuhi. Syekh Abu al-Mahjubin melanjutkan kisahnya. Ikrar aku itulah yang sering dia jadikan senjata untuk memukul balik aku. Dia selalu mengatakan, sesuai ikrar aku dulu, bahwa aku hendaknya mengikuti keinginannya untuk berjudi. Dia mengatakan bahwa di dunia ini dia tidak ingin sesuatu yang berlebihan, istana, istri cantik, rumah mewah, perhiasan emas dan permata, kebun yang luas, atau kuda tunggangan yang mahal. Dia mengaku keinginannya sangat sederhana, berjudi.